Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7, Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir untuk melengkapi hasanah pengetahuan Islam dunia ke hadapan Anda. 30 menit ke depan akan kami isi dengan informasi. Rahasia air dalam Al-Quran. Mukjizat sarana transportasi. Minuman yang diharamkan dalam Islam. Dan pemirsa, inilah Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia hari ini. Dalam kitab suci Al-Quran dijelaskan berbagai kisah tentang air dan fungsinya. Air disebut sebagai al-ma'al muktir atau air hujan. Al-ma'al furat uang artinya air sumur dan sungai yang biasa kita minum. Serta al-ma'al ujaj atau air laut yang mengandung kadar garam tinggi. Air merupakan salah satu elemen di alam yang sangat berpengaruh dalam sumber kehidupan. Semua makhluk hidup memerlukan air dalam proses kehidupan dan pertumbuhannya. Pada dasarnya, volume air di bumi adalah tetap. Namun pendistribusiannya tidak sama di berbagai belahan bumi, mulai dari air laut, air tanah, maupun air hujan. Secara ilmiah, air hujan merupakan hasil penguapan air laut yang membentuk segumpal awan mendung. Ketika kondisi awan sudah jenuh, maka air akan turun ke bumi sebagai hujan. Oleh karena itu, air hujan merupakan air yang sangat jernih. Saat hujan turun ke bumi, secara otomatis air hujan mampu membersihkan udara. Hal ini dikarenakan kemampuannya menghisap material-material seperti gas sulfur dan zat-zat tambang lainnya yang terdapat di udara. Menurut para ilmuwan, di sela proses itu, air hujan tercampur dengan zat-zat kimia dan garam-garam yang mengandung material padat, sehingga merubah rasanya menjadi sedikit asam dan asin. Allah telah bersumpah dalam surat Al-Waqiah ayat 31, "Wa ma'im maskub," demi air yang tercurah. Hal ini menunjukkan ada sesuatu yang istimewa dalam air ini dan harus kita perhatikan dengan seksama. Dalam surat lain dijelaskan bahwa air hujan adalah tetesan-tetesan air hasil penyulingan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau disebut al-ma'al muktir. Kandungan air hujan berasal dari reaksi zat-zat yang ada di atmosfer dengan butiran air yang melewatinya. Selain itu, air ini juga bereaksi dengan gas yang terdapat di atmosfer. Zat-zat yang ikut bercampur dengan air hujan berupa gas dan zat-zat padat yang mudah larut. Hal inilah yang menyebabkan kandungan air hujan dapat berbeda-beda dan tergantung pada tempatnya. Di daerah laut terbuka sampai daerah yang dekat dengan pantai, air hujan akan mengandung garam, karbon dioksida, dan bersifat asam. Sementara air hujan di darat pun punya kandungan yang berbeda. Kandungan garamnya jauh lebih sedikit. Apalagi jika di kota-kota yang padat penduduknya seperti Jakarta. Kandungan air hujan banyak mengandung sisa-sisa polusi udara. Air hujan telah menjadi rahmat bagi manusia dan makhluk hidup di bumi. Sesuai dengan karakter air hujan yang sangat baik inilah telah dijelaskan hakikat keistimewaan air hujan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, "Kami turunkan dari langit air yang sangat bersih." Pada dasarnya air hujan itu bisa saja diminum, asalkan air hujan yang benar-benar jatuh dari langit tanpa perantara. Namun bila air hujan jatuh lebih dulu ke atap rumah yang terbuat dari seng, tembaga, dan lain-lain, maka sebaiknya jangan langsung diminum dan harus diolah terlebih dahulu, karena kemungkinan besar sudah tercemar. Air hujan dipercaya mampu mengangkat segala kotoran yang terdapat pada kulit tubuh manusia, jauh lebih baik daripada air biasa. Air hujan sangat steril dari berbagai macam virus dan bakteri. Dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa sifat air hujan yang turun dari langit mampu untuk menyucikan diri manusia serta mampu menghilangkan gangguan-gangguan setan. Selain itu, air dapat digunakan sebagai sumber energi bagi tubuh manusia. Maha besar Allah yang telah menciptakan hujan sebagai rahmat bagi makhluk hidup di bumi. Al-ma'al furat atau air sumur dan sungai yang biasa kita minum. Begitulah Al-Quran menyebutnya. Al-ma'al furat dalam bahasa Arab berarti air yang nikmat rasanya.
Tidak salah lagi, air yang nikmat itu adalah air yang segar untuk diminum, yang biasa dikonsumsi manusia baik dari sumur atau sungai. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa air sungai, air yang tersimpan di dalam bumi, serta air yang biasa kita minum sebagai air yang nikmat rasanya. Air yang kita minum baik berasal dari sumber mata air, sungai, atau sumur adalah air tawar yang berasal dari air hujan yang turun dari langit dengan keadaan yang sangat jernih. Air ini mengalir melalui aliran sungai di gunung-gunung dan Allah menjadikannya bercampur dengan zat-zat tambang dan garam-garam di bumi. Rasa air menjadi segar dan sedap karena memiliki kandungan logam yang membuatnya menjadi manis. Sungai memiliki sebuah hulu. Hulu ini biasanya berada di pegunungan ataupun di sekitar dataran yang lebih tinggi. Sumber dari sebuah hulu adalah mata air. Dan air yang keluar dari mata air merupakan air yang bersih dan jernih. Air jernih dan bersih dari mata air sangat layak dikonsumsi manusia. Peluang inilah yang ditangkap perusahaan-perusahaan yang membuat air minum dalam kemasan. Atas dasar kebutuhan manusia akan air bersih yang bisa segera dikonsumsi, air dengan bahan baku dari mata air yang terdapat di pegunungan menjadi komoditas yang mahal diperjualbelikan. Manusia membutuhkan air dalam jumlah besar untuk berbagai kebutuhan hidupnya. Air dapat dimanfaatkan dalam banyak hal. Perairan darat seperti sungai, danau, waduk, dan lain sebagainya memiliki banyak manfaat jika dikelola dengan baik oleh masyarakat sekitar perairan. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah menciptakan air untuk dapat dikonsumsi manusia. Sesuai dengan firman-Nya dalam surat Fatir ayat 12, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut air sungai yang tersimpan di bawah bumi dan kita minum sebagai air yang segar dan sedap rasanya. Sedangkan air laut disebut dengan asin lagi pahit yang menunjukkan kadar garam yang berlebihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan bahwa air laut adalah alma al-ujaj, yang berarti air yang terdiri dari kadar garam yang tinggi dan berlebih. Karena itulah, air laut tidak enak untuk dikonsumsi sebagai minuman. Meskipun demikian, air laut memiliki banyak manfaat. Dari air laut yang mengandung kadar garam yang sangat tinggi dapat diolah dan dimanfaatkan manusia. Termasuk juga semua yang terkandung dalam laut, seperti ikan dan binatang laut lainnya. Sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda tentang air laut. Laut itu airnya suci dan mensucikan, bangkainya pun halal. Dan dalam Al-Quran juga disebut, semua binatang buruan laut dan semua makanan yang berasal dari laut halal dimakan. Makanan laut disinyalir merupakan makanan yang lezat bagi manusia. Laut menjadi sumber kehidupan bagi manusia dan makhluk Allah lainnya. Banyak ikan di laut yang ditangkap manusia untuk dikonsumsi, namun Allah menunjukkan kebesarannya, bahwa hingga kini ikan-ikan tersebut masih tersedia banyak di lautan. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menerangkan bahwa dari dalam laut manusia bisa mendapatkan perhiasan yang bisa dipakai. Salah satunya adalah mutiara yang berasal dari kerang laut. Mutiara dapat dirangkai dan dipadu-padankan dengan fashion yang menjadikannya sebagai aksesoris indah yang diburu penggemarnya. Hingga kini mutiara menjadi salah satu perhiasan mahal yang diperjualbelikan. Manusia diperintahkan Allah untuk membelah laut, mengelilingi samudra. Semua itu untuk mencari karunia-Nya dan agar kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha besar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menurunkan air dengan berbagai sifat dan manfaatnya. Air hujan yang diyakini sebagai air yang paling jernih dan bersih yang mampu mensucikan diri manusia. Air sungai atau air sumur yang memiliki rasa sedap dan menyegarkan. Serta air laut yang memiliki kadar garam yang berlebihan dan menjadi sumber bagi kehidupan laut yang mana di dalamnya terdapat hasil laut yang halal serta makanan yang lezat bagi manusia. Pemirsa Hasanah, jangan kemana-mana, karena selanjutnya akan kami hadirkan mukjizat sarana transportasi dan minuman yang dianggap Homer dalam Islam. Tetap bersama Hasanah, Ensiklopedia Islam Dunia.
Terima kasih pemirsa, Anda tetap setia bersama Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia. Untuk mempermudah manusia dalam perjalanan dan pindah ke suatu tempat, Allah menciptakan hewan yang dapat ditunggangi. Allah pula lah yang memberi akal manusia untuk dapat menciptakan pesawat terbang, mobil, dan alat transportasi lainnya. Namun ada fakta yang harus kita ketahui, bahwa seluruh transportasi yang ada di dunia merupakan penundukan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menundukkan bagi manusia, tentu kita tidak mungkin mampu mengendalikan dan memanfaatkan alam beserta isinya. Ada beberapa hewan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi insting untuk tunduk dan patuh kepada manusia. Hewan-hewan ini berfungsi agar dapat dimanfaatkan dengan baik oleh manusia. Yang pertama adalah unta. Unta merupakan hewan yang hidup di padang pasir. Unta memiliki keistimewaan mampu menahan haus dalam waktu yang lama. Ia memiliki kantung air di tubuhnya, sehingga dapat menyimpan cadangan air ketika berjalan di padang pasir yang gersang. Manusia telah mengenal unta sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Sejak zaman Nabi, unta dimanfaatkan sebagai sarana transportasi yang sempurna. Unta pun mampu mengangkut beban yang berat dalam sebuah perjalanan jauh. Jenis unta di seluruh dunia ada dua. Yang pertama yaitu unta dengan satu punuk. Unta satu punuk tersebar di sepanjang padang pasir Jazirah Arab, padang pasir Afrika, dan kawasan Asia. Yang kedua yaitu unta dengan dua punuk. Unta jenis ini dapat kita jumpai di India dan di puncak Gunung Himalaya. Dalam kisah perang Qadisiyah, unta merupakan hewan yang mampu membawa pasukan kavaleri dalam mengalahkan Kaisar Persia. Meski beban yang diangkut berupa senjata dan perlengkapan berat lainnya, namun unta menjadi alat transportasi yang kuat dan dapat dikendalikan. Selain itu, unta juga merupakan sarana transportasi yang handal untuk mengangkut perbekalan makanan dan air. Hewan ini yang mendukung prestasi Khalid bin Al-Walid saat menempuh gurun pasir dan mengalahkan Imperium Romawi di Perang Yarmouk. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menundukkan unta agar dapat dikendalikan manusia sebagai alat transportasi yang kuat dan handal di padang pasir. Hewan berikutnya yang menjadi alat transportasi handal adalah kuda. Desain kuda cocok untuk perjalanan jarak jauh sebagai tunggangan, sementara keledai lebih cocok untuk perjalanan jarak pendek. Kuda merupakan teman perjalanan dan kendaraan perang sejak zaman para nabi. Makhluk ini telah ditundukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia dapat menggunakan serta memanfaatkan tenaganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengilhamkan kepada manusia untuk mengembangkan kuda sebagai salah satu sarana transportasi. Kuda diperintahkan Allah untuk setia kepada manusia, namun manusia harus melatihnya agar bisa dijadikan tunggangan. Namun untuk melatih kuda diperlukan kesabaran dan keuletan. Karena pada dasarnya kuda adalah binatang yang liar. Ketika sudah terlatih, kuda bisa dijadikan sebagai kuda pacuan. Namun kuda yang digunakan adalah kuda-kuda yang kuat dari jenis ras tertentu. Selain itu, kuda juga bisa digunakan sebagai sarana menarik delman. Alat transportasi dengan menggunakan kuda masih banyak dijumpai di sekitar kita, terutama di beberapa tempat wisata keluarga. Kuda mempunyai peranan penting dalam penyebaran agama Islam. Kuda berperan dalam setiap peperangan yang dilakukan umat Islam terdahulu. Dalam perang, kuda digunakan karena mampu berlari cepat dengan jarak yang jauh. Pada waktu itu, kecepatan sarana transportasi menjadi salah satu modal utama untuk memenangkan perang. Manusia memang diberi akal untuk dapat melatih kuda. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menundukkan agar dapat digunakan dan dimanfaatkan manusia. Berikutnya adalah alat transportasi yang bukan dari hewan. Perahu merupakan sarana transportasi tertua dalam sejarah. Hingga saat ini, transportasi laut dianggap sebagai sarana transportasi paling murah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menundukkan sepertiga bumi untuk kepentingan transportasi kita, di mana bahwa 70% kawasan di bumi ini terdiri dari lautan. Dengan ditundukkannya laut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat melihat sebuah perahu dan kapal membelah jalur di permukaan air. Melewati hempasan ombak dan tiupan angin kencang, tentu ini bukan perkara mudah bagi manusia.
Kalau saja Allah tidak menjadikan berat jenis kayu lebih kecil dari air, tentu perahu dan kapal tidak mampu mengarungi lautan dan berlayar di atasnya dengan mudah. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menundukkan semua ini. Allah yang telah menguasakan air dan sarana laut ini pada kita sehingga kita mampu memanfaatkannya. Oleh sebab itu, Al-Quran senantiasa mengingatkan kita akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dapat melihat dan mensyukurinya. Sarana transportasi yang telah ditundukkannya dapat dijadikan pelajaran bagi orang-orang mukmin. Tanpa kita sadari, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menundukkan mesin-mesin motor untuk kita. Meskipun mesin-mesin itu buatan manusia, tapi Allah lah yang memberikan ilham dan menguasai besi serta bahan-bahan penunjang penemuan ini. Allah pula lah yang memudahkan produksi dan penggunaannya kepada manusia. Ini menunjukkan bahwa seluruh transportasi yang diciptakan manusia, baik transportasi darat, laut, dan udara, pada hakikatnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahan dasar yang digunakan manusia untuk menciptakan sarana transportasi ini merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu kita tahu bahwa yang membedakan sarana kontemporer ini adalah besi, di mana unsur ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan ada sesuatu yang baru yang pada masa turunnya wahyu dimensinya tidak dapat diketahui siapapun. Hal ini mencakup seluruh sarana transportasi yang ditemukan manusia saat ini beserta segala hal yang dapat dikendalikan manusia di masa depan. Sebagai contoh adalah keberadaan pesawat terbang. Bagaimana mungkin badan pesawat yang terbuat dari besi yang berat mampu terbang mengapung di udara? Namun atas izin Allah yang memberikan akal bagi manusia untuk dapat menciptakan pesawat dan mengemudikannya. Allah lah yang mengendalikan angin dan pesawat agar burung besi tersebut mampu naik ke atas awan. Maha besar Allah dengan segala sesuatu ciptaannya. Berikutnya adalah minuman-minuman yang dianggap homer dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain makanan, terdapat juga minuman yang diharamkan oleh Allah. Minuman yang diharamkan itu adalah minuman yang memabukkan. Minuman yang memabukkan ini disebut juga dengan istilah homer. Sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab sudah akrab dengan minuman beralkohol. Minuman keras dalam bahasa Arab disebut homer. Sebelum datangnya Islam, masyarakat jahiliyah tidak lepas dari pemujaan terhadap minuman beralkohol. Ini menyiratkan betapa akrabnya masyarakat Arab terdahulu dengan kebiasaan mabuk minuman beralkohol. Dalam Islam sudah jelas bahwa semua minuman yang memabukkan pasti homer, dan setiap yang memabukkan itu adalah haram hukumnya. Yang harus diperhatikan adalah penggunaan homer meskipun dalam jumlah yang sangat sedikit. Misalkan sebagai bumbu masakan atau sebagai bahan pembuat roti dan kue tidaklah menghilangkan keharamannya. Sehingga berdosalah bagi orang yang dengan sengaja membuat atau mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung homer. Namun sesungguhnya yang dimaksud dengan homer di dalam Islam itu tidak selalu merujuk pada alkohol. Yang disebut homer adalah segala sesuatu minuman dan makanan yang bisa menyebabkan mabuk. Perlu diingat bahwa alkohol hanyalah salah satu bentuk zat kimia. Zat ini juga digunakan untuk berbagai keperluan lain, seperti dalam desinfektan, pembersih, pelarut, bahan bakar, dan sebagai campuran produk-produk kimia lainnya. Untuk contoh-contoh pemakaian itu, maka alkohol tidak bisa dianggap sebagai homer. Oleh karenanya, pemakaiannya tidak dilarang dalam Islam. Sebaliknya, jenis obat-obatan seperti psikotropika dan narkotika, walaupun mereka tidak mengandung alkohol, dalam pandangan Islam mereka dikategorikan sebagai homer yang hukumnya haram dan terlarang. Aturan larangan pengharaman minuman keras atau homer untuk seluruh umat Islam tidak ada pengecualian untuk individu tertentu. Yang dilarang dalam Islam adalah tindakan meminum homer itu sendiri, terlepas apakah si peminum tersebut mabuk atau tidak. Meskipun sejumlah penelitian menunjukkan bahwa minuman beralkohol memberikan manfaat tertentu, namun Islam bukan tidak mengetahui sisi manfaat homer. Dalam pandangan Islam, dampak kerusakan homer dalam kehidupan manusia jauh lebih besar dari manfaat yang bisa diperoleh. Hal ini dinyatakan di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 219. Allah menjelaskan ketika umat Rasul bertanya tentang homer dan judi.
Dan Allah memerintahkan Rasul berkata pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita dalam Hasanah pagi ini. Saksikan selalu Hasanah setiap hari pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat, karena Hasanah adalah ensiklopedia Islam dunia. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.